Protokol kesehatan untuk mengikuti kebaktian di TPI Tengger adalah sebagai berikut. Sebelum berangkat, siapkan apa yang perlu dalam kebaktian, seperti Alkitab, dan juga masker. Dan pastikan kondisi badan dalam kondisi fit. Dan apabila saudara sudah sampai tiba di gereja Pos PI Tengger, tindakan yang diambil adalah sebagai berikut. Tetap memakai masker. Mencuci tangan dengan memakai sabun di tempat yang telah disediakan. Saat berjumpa dengan saudara seiman, berilah salam dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di dada. Di dalam ruangan, duduklah di kursi yang sudah disiapkan dan ditata dengan jarak kerapatan 1 meter. Mohon tidak menggeser atau memindah kursi yang sudah ditata sesuai dengan aturan yang diberlakukan selama masa new normal. Ikutilah kebaktian dengan khusyuk dan hormat dengan penuh penyerahan. Untuk jemaat yang berusia lanjut dan anak-anak, diharap tetap mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Selamat malam, Shalom. Syukur kehadirat Tuhan karena anugerah kasih kemurahan-Nya. Sampai detik ini kita masih boleh beribadah, kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Nya. Biarlah kita menyiapkan hati kita mau mulai ibadah kita saat malam hari ini. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Hingga detik ini kami boleh merasakan kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati setiap kasih hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, saat malam hari ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terutama kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Kau menyiapkan setiap hati kami, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Ampuni setiap dosa kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau yang mengurapi setiap kami yang hadir saat malam hari ini. Menyerahkan ibadah kami mulai permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita bersyukur bahwa hanya Allah kita lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari kita. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Seandainya untuk bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan namanya, Allah sumber kuat. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya Dialah milik kita di kerajaan surga. Biarlah setiap kehidupan kita hanya berserah kepadanya. Dan kita memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya. Kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Kita akan pujikan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Haleluya, Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ya Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
firman Tuhan buat kita sekalian. Ayo Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Kami di dalam surga, inilah yang menjadi iman kami, inilah yang menjadi keinginan kami ya Tuhan. Bahwasanya kami sungguh ingin untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami yang penuh dengan keterbatasan ini, kami percaya ya Tuhan bahwasanya itu merupakan satu hal yang sulit untuk kami lakukan. Maka itu kami butuh bimbingan dari Roh Kudus. Kami butuh pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Dan sebentar jikalau kami akan mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami ya Tuhan. Izinkan kami untuk boleh membuka hati kami. Izinkan kami mengizinkan Roh Kudus untuk boleh bekerja dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh meresponi kebenaran-Mu ya Tuhan dengan hati dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat, marifat, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan boleh menguatkan kami, menghibur kami, dan juga membuat kami semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat, dan juga mungkin selamat pagi gitu ya untuk Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah minggu ini gitu ya, ibadah online minggu ini. Saya percaya sekali lagi kita semua boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena berkat yang daripada Tuhan. Kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh datang gitu ya ke rumah Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita untuk membaca perenungan kita pada malam hari ini dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca rekom ini cukup panjang gitu ya, secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-23. LAI memberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menuruni dia, sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka kenaklah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah hati perumpamaan penakut itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menggigit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini gitu ya, saya tadi siang membuka-buka Instagram, mungkin sama seperti akun media sosial yang lain, Bapak Ibu juga tahu gitu ya. Di dalam Instagram ada fitur yang namanya arsip gitu ya. Dan di dalam arsip tersebut, ketika saya membuka, itu muncul file gitu ya, yang itu saya buat 2 tahun yang lalu, di mana file itu berisikan foto terakhir saya bersama dengan keluarga saya yang ada di rumah di Jakarta. Setelah 2 tahun itu pun saya sudah nggak pernah ketemu lagi karena saya belum sempat pulang. Dan hari-hari ini pun saya nggak sempat pulang karena kondisinya yang nggak baik. Kalau mau pulang pun harus cek rapid, swab dan lain-lain, ribet gitu ya. Jadi belum bisa pulang. Satu hal yang kalau saya boleh cerita tentang rumah saya tuh unik. Kalau dari jauh kelihatan rumah saya paling unik sendiri. Warnanya warna-warni seperti pelangi, karena oma saya itu suka bercocok tanam gitu ya. Jadi ada banyak bunga-bunga, ada banyak tumbuhan, buah-buahan dan lain-lain. Di rumah saya dalam satu komplek itu yang beda sendiri. Nah, oma saya ini sekali lagi dia sangat suka bercocok tanam, suka menanam banyak sekali tanaman, entah itu bunga, buah atau apapun itu. Nah, kalau sekali lagi, jadi oma saya itu setiap hari pasti nyirami bunga-bunganya. Setiap sore diserami bunga-bunganya supaya bunganya bisa, dengan harapan bisa tumbuh besar, atau juga ada sayur-sayur. Jadi nggak usah pergi pasar tinggal ngambil gitu ya. Ada juga buah-buahan dan sebagainya macamnya. Jadi banyak sekali bunga-bunga dan tanaman gitu ya. Nah, sampai suatu ketika saya karena suka main sepak bola sama adik saya,
Saya sering diomeli kalau seringkali bola yang saya tendang atau adik saya tendang itu kena sama bunga atau sayur-sayuran atau apapun itu. Karena itu bisa merusak sekali lagi pertumbuhan dari tanaman tersebut. Banyak faktor yang membuat tanaman tersebut bisa menjadi tumbuh. Salah satunya karena disirami terus-menerus, diberikan pupuk. Tapi banyak juga faktor yang membuat tanaman itu bisa menjadi layu dan kemudian mati. Misalkan kena sepakan bola atau banyak hal yang lain. Bapak Ibu, melalui cerita ini gitu ya, saya ingin menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya itu mirip seperti tanaman-tanaman yang tadi saya ceritakan. Kehidupan kita seharusnya gitu ya, kita boleh terus bertumbuh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi seringkali ada banyak faktor juga yang bisa membuat kita justru menjadi layu, bisa menjadi mati gitu ya, iman kita, kekuatan kita. Nah, kita sebagai orang Kristen sekali lagi diingatkan seharusnya kita juga boleh semakin bertumbuh dan bertumbuh seperti tanaman yang diharapkan oma saya untuk bisa semakin bertumbuh. Tapi sekali lagi banyak faktor yang kadang juga bisa membuat kita menjadi layu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah membaca perikop yang tadi, kita melihat bahwasannya pada saat itu Yesus sedang dikerumuni orang banyak gitu ya. Mungkin zaman sekarang Yesus itu seperti YouTuber atau artis karena terkenal. Karena apa? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Orang jadi penasaran. Sopo sih Yesus itu? Pengen sekedar melihat. Nah, Yesus kalau dari perikop yang tadi kita sudah baca dalam ayat yang pertama ayat pertama sampai ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa Yesus bahkan perlu keluar dari rumahnya ke tepi pantai sampai dia naik ke atas perahu. Kenapa? Supaya orang banyak itu bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang sekedar untuk melihat atau mungkin mendengar apa yang Yesus sampaikan di sana. Nah, di sini kita melihat bahwasannya ada satu antusiasme yang cukup tinggi dari orang-orang yang datang saat itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah semua yang mendengarkan, semua yang melihat, semua yang mendengarkan apa yang Yesus khotbahkan gitu ya, apakah sungguh-sungguh memberikan respon yang sama? Apakah sungguh-sungguh memberikan satu respon yang benar terhadap apa yang Tuhan ajarkan? Terhadap apa yang firman Tuhan boleh mereka terima? Dari perumpamaan yang tadi kita sudah baca gitu ya, tentang seorang penabur, tersirat bahwa tidak semua orang memberikan respon yang sama atau justru memberikan respon yang positif terhadap pengajaran yang Yesus sampaikan di sana. Sekalipun gitu ya, kalau kita sering melihat, kita sering mendengar saat-saat ini, saat-saat yang sulit, kita nggak bisa kerja jauh-jauh, kita nggak bisa kemana-mana, WFH, SFH, apapun itu, belajar di sekolah, belajar di rumah, kerja di rumah, dan sebagainya. Kita punya banyak kesempatan untuk kita boleh dengar berbagai macam pengkhotbah gitu ya. Bahkan dulu Pak Menahem, saya ingat di suatu kali kebaktian sore, beliau kasih kita video gitu ya, tentang virtual reality church, di mana kita sendiri bisa milih kita mau gereja apa, kita mau pendetanya siapa, kita mau khotbahnya tentang apa. Banyak kesempatan yang kita miliki. Tapi pertanyaannya, apakah dari setiap video-video khotbah yang kita dengar, atau dari setiap khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti bersama-sama, apakah kita punya respon yang sama? Apakah kita punya respon yang positif kepada firman yang boleh disampaikan? Inilah yang coba Yesus ungkapkan melalui perumpamaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bagi kita gitu ya, kita pasti paham, oh ini kayak gini firmannya nih, pasti gitu ya. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita boleh mengartikan arti dari perumpamaan ini. Karena apa? Sebenarnya perumpamaan itu merupakan satu kiasan, satu cerita duniawi yang tentunya sangat familiar kepada kehidupan kita, tapi itu punya makna rohani yang sangat dalam. Nah, di sana kita melihat bahwasannya di sini murid-murid itu justru bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih kamu khotbah pakai perumpamaan? Ayat yang ke-10 tadi ya.
Nah, rupanya di sana ada indikasi bahwa tidak semua orang itu paham tentang apa yang Yesus katakan. Sampai murid-muridnya bilang di ayat yang ke-10, saya bacain sekali lagi. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Nah, kalau kita bertanya-tanya, seakan-akan di sini murid-muridnya yang bingung atau nggak ngerti apa yang telah Tuhan sampaikan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah murid-murid Tuhan seperti dalam tanda kutip gitu ya, menyesalkan apa yang telah Tuhan lakukan. Mengapa Tuhan menyampaikan perumpamaan? Mengapa Tuhan menyampaikan khotbahnya dalam bentuk perumpamaan? Karena seakan-akan ada banyak orang di sana yang nggak bisa ngerti, yang nggak bisa paham. Cuma murid-muridnya doang yang paham, yang lain nggak paham. Jadi murid-muridnya seakan-akan menyesalkan tindakan yang Tuhan lakukan. Kenapa harus khotbah pakai perumpamaan? Nah, Yesus menjelaskan di sana panjang lebar gitu ya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 di sana, bahwa memang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan. Bahwa memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti dan memahami pesan dari firman Tuhan. Gitu ya. Pada intinya kembali lagi kepada anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Orang-orang yang membukakan hatinya, meresponi kebenaran firman Tuhan dengan positif, itu juga merupakan anugerah dari Tuhan. Dan orang-orang yang menutup pintu hatinya, itulah orang-orang yang tidak dapat mengerti apa yang firman Tuhan yang mereka dapatkan dari firman Tuhan tersebut. Jadi pada intinya hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh dimampukan untuk kita boleh mengerti pesan dari setiap khotbah yang ada. Kita dimampukan oleh Tuhan, tentunya juga dengan inisiasi dari diri kita untuk kita boleh membuka hati kita, hati yang terbuka, sikap hati yang benar ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita mampu atau mengerti, memahami pesan firman Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bukan karena sekolah teologi jadi paham semua isi Alkitab, nggak bisa. Karena otak kita ini adalah otak yang terbatas untuk bisa memahami pesan Tuhan yang begitu luas. Otak kita yang terbatas itu membuat kita seakan-akan nggak bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk itulah ayat yang ke-9 di sana Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar." Sebuah nasihat yang sangat simpel. Siapa punya telinga pasti kamu bisa mendengar. Tapi makna ini begitu dalam. Yang dimaksud dengan mendengar dalam teks ini bukanlah hanya sekedar mendengar dalam arti yang hurufiah. Nasihat barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar yang diucapkan di ayat yang ke-9 itu menyiratkan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar indera pendengaran kita untuk kita boleh menaati atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendengar di sini itu dikaitkan dengan melihat, mengerti dan menanggapi setiap kebenaran firman yang boleh kita terima. Jadi semuanya itu bermuara kepada respon hati kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi respon kita? Apakah kita cuma sekedar apakah kita cuma sekedar males khotbahnya kayak gini, nggak asik, bikin ngantuk gitu ya? Atau apapun yang menjadi respon kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini kalau kita boleh belajar dari pesan yang boleh Tuhan sampaikan gitu ya. Dalam perumpamaan yang tadi kita sudah baca, di sini Yesus secara jelas menggambarkan respon hati manusia terhadap kebenaran firman Tuhan. Ada 4 jenis secara umumnya gitu ya. Yang pertama digambarkan sebagai tanah yang keras atau tanah yang ada di pinggir jalan. Yang kedua ada tanah yang di bawahnya memiliki struktur bebatuan. Yang ketiga ada di semak duri. Yang keempat, yang terakhir jatuh di tanah yang baik, yang akhirnya menghasilkan buah. Hari Bapak Ibu, sekali lagi kita buka hati kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Saya pun juga masih
belajar bersama-sama. Saya tidak jauh lebih baik dari ibu-ibu yang ada hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, gitu ya. Kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Tanah yang keras yang pertama kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membandingkan gitu ya, kiasan duniawi dan makna rohaninya. Yang pertama ayat yang keempat dan ayat yang ke-19 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Lalu ayatnya yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dalam ayat yang ke-19 yang baru saja kita baca, Yesus menjelaskan di sana, inilah gambaran dari orang-orang gitu ya, yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak dapat untuk mengerti akan pesan firman tersebut. Mendengar tetapi tidak bersedia mengubah konsep berpikir yang lama. Orang-orang ini sekali lagi adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, datang ke gereja, mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi dia punya konsep yang lama yang gak bisa diubahkan atau digantikan oleh kebenaran yang telah ia terima. Dan juga mendengar tapi tidak tahu apa yang dimaksudkan. Nah, cara berpikir manusia yang dikuasai oleh dosa gitu ya, membuat apapun yang diberitakan oleh pengkhotbah itu ditolak mentah-mentah atau diterima untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dipercayai. Misalkan saya percaya bahwa lalu pesan khotbah tersebut datang kepada saya tentang hal tersebut, amin, selesai. Yang lainnya nggak masuk di telinganya dia, atau bahkan nggak masuk dalam hatinya dan jiwanya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa bertobat, ya, karena memang dari hatinya sudah keras, nggak mau terima pesan firman Tuhan. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya hati, punya respon yang sama ketika benih ditaburkan di pinggir jalan, itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah suka untuk dikoreksi dan memiliki kecenderungan untuk suka menyalahkan orang lain. Itulah sebabnya ketika firman yang keras diberitakan kepada orang tersebut, mereka nggak bisa paham bahwa sebenarnya firman itu justru ditujukan untuk menegur orang tersebut. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Orang yang mendengar tetapi tidak mengerti juga termasuk orang-orang yang mengeraskan hatinya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Benih firman yang jatuh ke dalam hatinya itu hilang begitu saja karena nggak bisa menembus dalam hati dan jiwanya. Bahkan lebih parahnya lagi, di sana Yesus mengatakan bahwa iblis itu sebelum masuk dalam kupingnya dia langsung diambil, jadi nggak terima apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang menjadi respon kita ketika kita boleh mendengar firman Tuhan? Apa yang menjadi reaksi kita ketika firman disampaikan? Apa yang ada, kata-kata apa yang ada dalam hati kita? Adakah sebuah pikiran yang segera muncul dalam hati kita? Oh Tuhan, terima kasih firman-Mu menegur hatiku. Ketika teguran dari firman Tuhan dinyatakan dengan sangat jelas, apa yang menjadi respon kita bersama. Kalau kita nggak pernah menguji diri kita, kalau kita nggak pernah menilai kembali apa yang telah kita jalani selama ini, maka kita termasuk orang-orang yang memiliki hati seperti yang ada di pinggir jalan atau di tanah yang keras. Firman Tuhan lewat begitu saja tanpa ada hati yang tersayat oleh kebenaran tersebut. Atau jika reaksi kita setelah kita mendengar firman Tuhan, kita langsung menghakimi orang lain. Nah itu tuh bener tuh, kayak gitu harusnya, lo gimana sih? Nah, kita berarti tidak menerima kebenaran tersebut, cenderung untuk menolak dan menyalahkan orang lain. Jika setelah mendengar firman Tuhan, kita segera menuduh orang lain dan tidak pernah mengoreksi hati kita, maka iblis pun akan datang mengambil firman tersebut dan memutarbalikkan firman tersebut untuk terus mendorong kita menjauh dari Tuhan dan mengabaikan firman yang boleh diterima. Itu maksud dari
Respon hati yang pertama, respon hati yang jatuh, benih yang jatuh di tanah yang keras. Di firman nggak akan pernah nyangkut dalam hati orang tersebut, justru cenderung untuk memutarbalikkan firman yang telah diterimanya. Lalu yang kedua, tanah yang berbatu. Ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 dan ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu Saudara sekalian, benih yang ditabur di tanah yang tipis namun berbatuan itu cepat sekali menunjukkan pertumbuhan. Karena tanahnya di bawahnya tipis, lalu di bawahnya bebatuan, sedangkan matahari terus menyorot gitu ya, pasti tumbuhnya cepat. Tanahnya tipis, airnya juga ada di sana, biarpun tipis, cepat tumbuhnya. Nah, persoalannya adalah akar dari tumbuhan tersebut itu seharusnya terus masuk lebih dalam, berakar lebih dalam. Namun hal tersebut gak bisa dilakukan karena tanahnya yang berbatu di bawahnya. Akar yang pendek, lalu persediaan air yang menipis, serta nutrisi-nutrisi lain yang tidak didapatkan untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut, pada akhirnya membuat tanaman tersebut yang tadinya cepat bertumbuh menjadi layu dan kemudian mati. Arti dari bagian ini tadi kita sudah baca bersama-sama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Sebagian orang itu menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Mereka segera menerima firman itu dengan hati yang sukacita. Wow, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh amat membuat saya diberkati. Orang-orang seperti ini menerima firman Tuhan dengan sungguh amat sukacita dan gembira. Ada hasrat yang besar, ada luapan emosi yang sukacita di sana. Namun hal ini hanya tahan sebentar saja gitu ya. Karena sekali lagi kenapa Bapak Ibu tidak memiliki akar. Pada saat ujian integritas datang, ujian hidup datang, atau masalah hidup yang lain datang, antusiasme itu menjadi lenyap. Tuhan kenapa sih seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Tadinya, terima kasih Tuhan. Endingnya jadi, Tuhan kenapa seperti ini? Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara dengan respon yang seperti ini, dengan situasi yang seperti ini. Ada banyak beragam alasan gitu ya mengapa orang-orang yang mengaku dirinya Kristen itu dapat bergembira. Tapi ada banyak juga alasan orang-orang mengaku diri sebagai orang Kristen untuk bisa keluar dari kepercayaannya. Mereka mungkin memiliki status ekonomi dan karir yang lebih baik ketika mereka sudah masuk ke dalam gereja. Mereka mungkin adalah orang-orang yang memiliki pertemanan yang baik setelah mereka masuk ke dalam gereja. Sukacita, terima kasih Tuhan, ketika saya menjadi orang Kristen saya diberkati. Usaha saya yang harusnya bangkrut, jadi bangkrut. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya berkat komunitas yang baik. Tapi ketika itu berjalan lebih lama, orang ini akhirnya layu, ya. Sebagian mungkin orang mengalami mukjizat ketika ia menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi karena pertumbuhan imannya itu tidak baik, tidak disokong oleh lingkungan dan lain-lain, akhirnya juga murtad kembali. Khotbah-khotbah yang didengarkan itu lebih cenderung bersifat menghibur, bukan mendidik, bahkan bersifat teguran. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang senang gitu ya, dengar yang baik-baik, dengar yang bagus-bagus, nggak suka khotbah tentang teguran-teguran, nggak suka tentang khotbah yang mendidik doktrin apa-apapun itu ya, nggak suka. Ini apa sih bikin ngantuk gitu ya, nggak suka. Itu artinya tanpa
penerimaan yang benar, tanpa respon hati yang benar, semua keuntungan ini itu hanya berada di permukaan belaka. Tidak ada akar yang kuat yang boleh menyokong kepercayaan yang boleh ia terima. Itu yang menjadi arti dari tanah yang berbatu. Kita teruskan Bapak Ibu Saudara sekalian, benih yang jatuh di semak berduri. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ketiga, benih yang jatuh di semak duri sehingga mati, terhimpit oleh semak itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, salah satu musuh dari para petani ya, mungkin saya nggak tahu karena saya bukan petani dan keluarga saya nggak ada yang jadi petani gitu ya, yang saya cari dari internet. Salah satu musuh dari petani adalah rumput liar dan semak duri. Kadangkala rumput liar dan semak itu sudah dicabut, tapi masih ada sisa-sisa akarnya yang tertinggal dalam tanah tersebut. Akibatnya mereka dapat tumbuh dengan cepat, bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, karena tingkat pertahanan dan pertumbuhan mereka yang tinggi, sehingga tanaman yang lain gitu ya, itu menjadi semakin terhimpit atau terdesak, sehingga pada akhirnya tanaman itu nggak bisa bertumbuh. Tanaman yang lain maksudnya, semaknya terus berdiri semakin kokoh. Semak juga melilit tanaman tersebut sehingga sekali lagi tidak dapat bertumbuh dengan baik. Nah, tipe benih yang ketiga ini yang jatuh di dalam semak yang berduri itu merujuk kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kecintaannya kepada dunia ini membuat mereka tidak dapat berbuah. Ini berbicara mengenai kenyamanan hidup, kemewahan hidup, bukan hanya sekedar penganiayaan ataupun penderitaan. Jadi pada intinya kecintaan mereka akan dunia ini, cinta akan uang, cinta sama mahmon gitu ya, membuat mereka tidak berani berkorban demi kepentingan pertumbuhan rohani mereka sendiri. Hal-hal lain yang menjadi prioritas utama gitu ya, itu menyedot perhatian dan waktu mereka, sehingga mereka gak peduli sama pertumbuhan rohani mereka sendiri. Ambisi dalam kerjaan, ambisi dalam karir, mau menjadi seorang yang punya karir yang luar biasa, itu menguras tenaga dan waktu mereka sampai-sampai kehidupan spiritual mereka letakkan di belakang. Nanti aja datang sama Tuhan, nanti malam bisa. Tapi pas malam karena udah capek kerja gitu ya, langsung tidur gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang cenderung menaruh gitu ya, disiplin rohaninya itu menjadi hal yang terakhir yang mereka lakukan. Itu pun jika mereka masih punya waktu, itu pun kalau mereka masih punya niat untuk melakukan hal tersebut. Itu artinya Tuhan tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupan orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu, respon seperti ini jika ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin gitu ya, suatu hari nanti iman kita menjadi layu, dan kemudian mati. Menjadi bahaya dari kita semua. Kenyamanan hidup, kemewahan, ambisi dan segala macam itu kita harus benar-benar taruh bersama-sama, prioritaskan Tuhan bersama-sama. Saat ini pun banyak berhala-berhala yang mungkin menjadi berhala dalam hidup kita, dengan HP kita, atau apapun benda-benda yang mungkin kita lebih utamakan ketimbang kita boleh datang sama Tuhan. Hal ini yang menjadi bahaya gitu ya, kalau kita terus-menerus berada dalam situasi seperti ini. Bukan tidak mungkin sekali lagi iman kita menjadi layu dan kemudian mati. Yang terakhir, tanah yang baik, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-23 yang terakhir Bapak Ibu. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu
dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak, ya, 30, 60, dan 100. Menurut ukuran pertanian pada masa itu, menghasilkan 10 kali lipat itu merupakan hasil yang tergolong banyak, karena rata-ratanya hanya 7,5. Jadi kalau menghasilkan 30, 60, bahkan 100, itu merupakan hal yang sungguh amat banyak, gitu ya. Terlepas dari mungkin ada majas hiperbola di sini, kita nggak tahu. Pada intinya menghasilkan buah sebanyak 30, 60, atau 100 kali lipat itu merupakan hasil yang sungguh amat luar biasa. Jadi perbedaan antara 30, 60, atau 100 itu tidak terlalu penting, karena pada intinya semuanya itu memberikan hasil yang sangat memuaskan. Benih yang keempat ini menunjuk kepada setiap mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Sekali lagi, mereka boleh seperti ini, boleh mengerti dan memahami firman Tuhan bukan karena kekuatan mereka, tapi karena anugerah Tuhan. Dan respon mereka yang memiliki sikap hati yang terbuka dan sikap hati yang benar ketika mereka menerima firman Tuhan. Itu ya. Orang-orang yang secara terbuka untuk merespon kebenaran firman Tuhan itu akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya, khususnya perubahan spiritual. Bukan berarti orang-orang yang meresponi firman Tuhan bertumbuh menjadi kaya dan sebagainya macam. Enggak ya Bapak Ibu ya. Itu adalah bonus kalau Tuhan berikan. Bukan itu yang menjadi motivasi kita, tapi pertumbuhan spiritual kita. Berkat Tuhan yang esensial ya, bukan materi, bukan apapun, tapi keselamatan kita ada di dalam Tuhan ya. Perubahan yang terjadi dalam hatinya itu bukan hanya sebatas terjadi pada pikirannya atau perasaan belaka, tapi perubahan ini juga terjadi secara terus-menerus gitu ya, menjadi sempurna, menjadi sama seperti karakter yang Tuhan inginkan. Sehingga apapun buah-buah rohani yang dihasilkan itu juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itulah yang menjadi 4 macam respon yang Yesus jelaskan dan yang boleh kita mengerti dan kita pahami sekarang. Sekarang pilihannya ada dalam diri kita semua gitu ya. Tuhan telah memberikan kita gambaran yang tahu cuma diri kita sendiri. Kira-kira kita semua ada di mana gitu ya. Dari itu mari kita menilik hati kita memeriksa dan kita mengoreksi kehidupan kita. Kira-kira sejauh mana ya Tuhan kami boleh mengikut Tuhan. Saya pun juga masih belajar. Bukan berarti kita semua atau hamba-hamba Tuhan atau siapapun itu ada di yang keempat. Mungkin bisa jadi saya pun ada yang di pertama. Tapi sekali lagi kita minta hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh dibantu dan dibimbing oleh Tuhan untuk kita boleh menjadi tanah yang baik. Siapa sih yang gak mau untuk boleh menjadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan? Siapa sih yang gak mau hidupnya itu boleh menjadi berkat bagi orang lain? Semuanya pasti mau ya Bapak Ibu ya. Dan itu mari kita terus berharap pada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, sehingga Tuhan juga boleh membantu kita, membimbing kita boleh menjadi seperti karakter apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami bersyukur jika Tuhan boleh menegur hati kami malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur jika hati kami itu terluka oleh kebenaran-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami dan bimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu itu hal yang sulit, tapi kami tahu dan kami juga percaya bahwasannya kami punya Tuhan yang sungguh amat hebat, yang boleh membantu kami, membimbing kami ya Tuhan,
sehingga kami boleh punya kehidupan yang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biar kiranya kebenaran-Mu terus tertanam dalam hati kami, dan oleh karena bimbingan daripada Roh Kudus kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai, melindungi apapun Tuhan yang dikerjakan. Kiranya Tuhan boleh membuat mereka terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup pemberitaan firman ini. Haleluya, amin. Silakan pada tugas. Terima kasih kepada Saudara Thomas Erwin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami malam ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya membacakan untuk petugas pelayanan Jumat depan, mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila ditanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan berkati. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah ibadah kami malam ini, kami boleh mendapat kesempatan untuk memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar Tuhan sucikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk petugas pelayanan hari Jumat depan, firman Tuhan disampaikan oleh Saudara Kristio, pemimpin pujian Ibu Elisa, musik atau keyboard Saudara Hilarianto, pengumuman Ibu Lani, kebaktian hari Kamis penyegaran rohani firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Fray Suhandi Jakarta. Kebaktian umum Minggu sore di Dharma Harapan akan dilayani oleh Evangelis Sigit Purbandoro. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ini ada pengumuman ya, saudara dapat mengikuti seluruh kegiatan ibadah gerejawi dengan mengakses YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya, mulai pendalaman Alkitab sampai KPR maupun ibadah hari Minggu secara online di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Mari kita mengakhiri ibadah kita malam ini. Untuk penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Saudara Kristio. Silakan.
Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau tamatkan ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sesuai dengan firman yang kami dengar pada malam hari ini, bila firman-Mu Tuhan boleh kami terima, kami dengarkan dengan baik, dan kami boleh pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami hari demi hari. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuah dalam kebenaran, berbuah dalam kebaikan 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan melalui itu nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Saudara Thomas yang telah menyampaikannya pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau berkati, Kau pakai dalam pelayanannya di Gereja Isa Al-Masih yang secara khusus menangani sekolah minggu. Oh haleluya, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Dan pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk tempat ini, di mana kami boleh beribadah setiap hari Jumat. Tuhan berkati, dan Tuhan kami rindu tambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk bergabung bersama dengan kami, terlebih saat seusai pandemi corona ini ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa, biarlah tangan kuasa-Mu yang teracung, yang telah memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dan oleh kekuatan salib-Mu yang telah membebaskan kami dari perhambaan dosa, biarlah Tuhan Kau boleh berkenan mengangkat corona ini dari bumi ini, sehingga seluruh umat Tuhan boleh beribadah kepadamu. Namun kami percaya bahwa yang terbaik adalah hikmat Allah sendiri. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan Kau memberkati mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada yang lanjut usia. Tuhan pelihara. Kami percaya dengan Mazmur 71, mulai dari kami kanak-kanak, mulai dari kami muda, sampai kami tua, tenaga kami habis, Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini semua, sehingga dalam kelimpahan kami tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih, bahkan dalam kekurangan pun kami tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biar Tuhan Kau sertai kami dengan yaitu kuasa-Mu, dan kami boleh tiba di tempat dengan selamat di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima